Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Oktavini Subekti dengan NPM 2010303110, Prodi Pendidikan IPA kelas IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video pembelajaran klasifikasi makhluk hidup pada Kingdom Plantae menggunakan alat peraga, guna memenuhi tugas media dan alat peraga pembelajaran IPA. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.2 mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. 4.2 menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Selanjutnya ada penjelasan singkat mengenai klasifikasi makhluk hidup dan juga Kingdom Plantae. Pertama, klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup merupakan salah satu cara untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan dengan ciri-ciri yang dimiliki. Tujuan klasifikasi makhluk hidup yaitu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan dari ciri-ciri yang dimiliki, mendeskripsikan ciri-ciri dari suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup, dan memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Adapun dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Dan tiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Kemudian, Kingdom Plantae. Plantae adalah organisme yang memiliki membran inti atau eukariotik yang dapat membuat makanannya sendiri dan bersel banyak. Umumnya, Plantae hidup di darat. Perkembangbiakannya dapat secara kawin atau tidak kawin. Mempunyai zat warna atau kloroplas yang isinya klorofil atau makhluk autotrof. Kingdom Plantae dibagi menjadi tiga, yaitu lumut atau bryophyta, paku atau pteridophyta, dan tumbuhan biji atau spermatophyta. Spermatophyta ini dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae, di mana tumbuhan angiospermae dibagi menjadi dua, yakni tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Jadi ini adalah alat peraga dari Kingdom Plantae yang dibagi menjadi bryophyta atau tumbuhan lumut, spermatophyta atau tumbuhan berbiji, dan pteridophyta atau tumbuhan paku. Nah, yang pertama ini bryophyta. Ciri-cirinya bisa dilihat pada video ini, yaitu berukuran kecil, membentuk spora, tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, melekat pada tanah dan bantuan dengan akar semu, mengalami bergiliran keturunan, tidak memiliki pembuluh atau xilem dan flum, habitatnya di tempat lantai, di lantai dasar hutan, di pohon, tembok, sumur, dan permukaan batu bata, dan merupakan peralihan antara Talophyta dan Choromophyta. Lalu yang terakhir, dinding sel tersusun atas selulosa. Jadi ini adalah gambar dari jenis-jenis tumbuhan lumut. Ada lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Ini adalah gambar dari lumut hati. Bila dilihat lebih dekat akan seperti ini. Kemudian ada struktur dari tumbuhan lumut hati yang terdiri dari antheridium, antheridiophor, talus, dan juga yang bawah itu ada rhizoid. Untuk gambar yang satunya itu ada archegonium, ada archegoniophor, gema, dan yang bawah itu ada rhizoid. Kemudian ini ada gambar dari lumut daun yang terlihat secara dekat, nanti akan seperti ini.
Kita lanjut ke strukturnya. Ini ada saprofit nanti, kemudian ada gametofit, lalu ada batang itu, dan yang paling bawah ada rizoid. Selanjutnya ini ada kapsul, tangkai, dan yang terakhir ini ada daun. Nah, ini adalah gambar dari lumut tanduk, nanti akan terlihat seperti ini secara dekatnya. Di samping itu ada struktur dari lumut tanduk. Ini ada sporofit. Nah, sporofit itu tumbuh terus dari meristem basal. Kemudian ada penutup. Ini penutup. Nah, ada gametofit. Nah, tiap sel ini memiliki kloroplas yang ukurannya itu besar. Kedua, ada spermatopita. Nah, ciri-cirinya bisa terlihat di sini, yaitu termasuk tumbuhan Cormophyta karena sudah dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Tumbuhan makroskopis dengan ukuran yang bervariasi, ada yang berukuran beberapa sentimeter dan ada juga yang berukuran ratusan meter. Anggotanya bisa berbentuk pohon semak, perdu, dan liana, lalu memiliki pembuluh angkut xilem dan flum, memiliki biji untuk cadangan makanan dan regenerasinya, serta organisme eukariotik multiseluler. Spermatopita sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu Angiospermae dan Gymnospermae. Angiospermae lalu dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada monokotil dan juga dikotil. Untuk monokotil itu ada contohnya tumbuhan jagung dan tumbuhan anggrek. Ini hanya beberapa contohnya saja ya, selebihnya bisa dicari. Kita lanjut ke tumbuhan dikotil, yang mana terdiri dari tumbuhan singkong dan tumbuhan tomat. Kembali lagi, ini hanya beberapa contoh saja. Nanti yang lainnya bisa dicari secara sendiri-sendiri. Nah, ada pun tabel yang tersedia untuk membedakan monokotil dan dikotil. Keping biji monokotil itu 1 kotiledon dan dikotil itu 2 kotiledon. Tulang daun monokotil itu sejajar atau melengkung dan dikotil itu menyirip atau menjari. Batang monokotil itu berkas pengangkut tersebar, sementara untuk dikotil itu berkas pengangkut tersusun dalam suatu lingkaran. Nah, untuk bunga monokotil itu bagian perhiasan bunga hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya, dan dikotil itu bagian perhiasan bunga terdiri dari 2, 4, 5 atau kelipatannya. Untuk akar, monokotil itu sistem akar serabut dan dikotil itu sistem akar tunggang. Dan yang ketiga ada Pteridophyta. Ciri-cirinya bisa terlihat, yakni yang pertama, akar, batang, dan daun memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan flum, ditemukan di air, di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain sebagai epifit atau di sisa-sisa tumbuhan lain dan sampah-sampah epifit. Tidak menghasilkan biji namun menghasilkan spora, mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Daun yang masih muda itu menggulung, tidak berbunga, dan umumnya memiliki rizom atau batang yang terdapat di dalam tanah. Lalu ini ada gambar dari tumbuhan Pteridophyta atau paku. Nah, ini adalah gambar dari tumbuhan pakunya, bisa terlihat ya. Lanjut ke struktur dari tumbuhan paku. Nah, yang ditunjuk ini itu daun muda menggulung, lalu yang di bawah ada akar, di atas ini daun, ada batangnya ini, dan sporangium. Masih membahas tumbuhan paku. Nah, ini pada
tumbuhan paku itu terdapat seperti bulatan-bulatan kecil ya di setiap daun-daunnya. Ini terlihat seperti ini. Bulatan-bulatan kecil yang tadi itu jika diperbesar ini akan terlihat seperti ini ya, dimana itu adalah sorus, dan bulatan kecil ini jika diperbesar lagi akan terlihat seperti ini, dimana ada sporangium dan indusium. Untuk gambar yang ini masih membahas tumbuhan paku ya. Itu terlihat seperti bintik-bintik tadi sporangiumnya. Ini gambar-gambar tumbuhan paku bisa dilihat ya, seperti ini. Selanjutnya ini juga masih ada gambar strukturnya, terdiri dari daun. Ini ada akar, ini yang bagian bawah yang serabut-serabut seperti itu, dan juga ada stolon. Mungkin sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.